bersama Ibu Listi. Assalamualaikum. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang pembagian pecahan. Jadi basic dari pembagian pecahan ini kalian harus sudah bisa tentang perkalian pecahan. Let's go. Kita langsung saja ke soal. Misalnya ibu punya angka 3 dibagi 1/4. Kalau kemarin dalam perkalian kan 3 ini diubah jadi 3/1. Di sini juga boleh, tapi karena di sini pembagian ada cara khusus. Sebenarnya bukan cara khusus, ada ketentuannya bagaimana nanti dia bisa seperti itu, tapi ibu skip karena mungkin pembahasannya nanti kalian malah jadi bingung, jadi ibu berikan cara termudahnya saja. Jadi kalau misal kalian mau tahu, itu ada di buku kalian, di buku paket halaman 25. Di situ ada penjabarannya. Kenapa sih bentuknya kok tiba-tiba berubah jadi seperti itu? Nah di sini ibu akan menampilkan cara yang paling mudah saja, karena hashtagnya adalah matematika itu mudah, matematika itu asik sekali. So, kita balik lagi ke soal. Kalau soalnya itu ada 3 dibagi 1/4. Nah, hal yang harus kalian perhatikan adalah si pecahan yang ada di setelah angka dibagi. Karena bentuk dibagi ini berubah jadi dikali, hasilnya jadinya 3 dikali. Di sini posisinya 1 sebagai pembilang. 1 sebagai pembilang, ini 1, 4 di sini sebagai penyebut. Nah, khusus untuk di pembagian, karena bentuknya dia di sini sudah diubah jadi dikali, awalnya dia dibagi, bentuknya sekarang jadi dikali, maka posisi pembilang dan penyebut di sini mereka bertukar tempat atau berpindah. Yang awalnya di pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Jadi hasilnya adalah 3 dikali dengan 4/1 gitu. Jadi mereka cuma pindah posisi, yang awal pembilang jadi penyebut. Kalau udah seperti ini berarti bisa dong perkalian pecahan gimana? Berarti boleh kalian ubah si 3-nya jadi 3/1 dikali 4/1. Berarti hasilnya atas dikali atas, bawah dikali dengan bawah, yaitu 3 dikali 4 hasilnya 12, bawah 1 dikali 1 hasilnya 1, 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Gampang kan? Gampang. Bu, gimana kalau misalnya di sini angka 3-nya yang di belakang caranya berbeda ya? Kita coba cek ya. Misalnya kita punya 1/5 dibagi dengan 4. Berarti 4-nya dulu kita ubah. Berarti kita sebenarnya punya 1/5 dibagi dengan 4/1. Kalau bentuknya sudah pecahan biasa seperti ini, baru dia bisa diubah jadi perkalian. Jadinya 1/5 dikali 4-nya jadi penyebut, 1-nya jadi pembilang. Jadi 1/4. Jadi dibalik dia ya. Tuh, di sini bedanya di sini. Ibu lingkari. Berarti kalau udah seperti ini tinggal kalian kali, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali 1, atau boleh ditulis 1 dikali 1 yang bawah 5 dikali 4. Berarti hasil yang kalian punya sekarang adalah 1 kali 1 hasilnya 1, 5 kali 4 hasilnya 20. Berarti bentuk 1/5 dibagi 4 hasilnya adalah 1/20. Gampang sekali kan? Iya, sangat gampang. Bagaimana kalau misalnya dua-duanya sama-sama pecahan biasa? Gampang, tidak usah kalian ubah-ubah lagi bentuknya. Contohnya misalnya ada 3/4 dibagi 5/8.
Berarti yang harus dia dibalik angkanya yang mana? Yang ini, yang setelah tanda pembagi. Ingat ya, jadi yang dibalik itu adalah angka yang dibaginya. Dia dibagi berapa sih? Itu angka yang diubah. Berarti angka yang di depannya ini tetap, jadi angka di sini tetap, yang ini yang dibalik. Kalau sudah, berarti kita bisa tuliskan di sini 3/4 bentuknya jadi dikali, 5 jadi 8, 8 jadi 5. Posisinya yang diubah ya. Berarti di sini jadinya 8/5. Oh, Bu, ternyata di sini ada yang bisa dicoret-coret nih, ada yang bisa dibagi-bagi. Oh iya, ternyata bisa. 8 sama 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. 4 bagi 4 1. Ya udah deh, kita punya sekarang 3 dikali dengan 2. Bawahnya 1 dikali 5. Hasil yang kita punya adalah 3 dikali 2, 6. Bawahnya per 5. Tadam! Betul, sudah selesai. Paham? Sampai sini? Paham dong, harus paham. Kalau sudah, kalau misalnya gimana Bu kalau misalnya pecahannya pecahan campuran? Berarti kalian juga harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Jadi basicnya dari perkalian dan pembagian pecahan itu, semua bentuk pecahan harus dalam bentuk pecahan biasa. Jadi diubah semua. Kalau bentuknya masih pecahan campuran, dia harus diubah menjadi pecahan biasa. Seperti itu. Jadi lebih mudah kalau kalian ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kita coba kalau dia bentuknya pecahan campuran ya. Misalnya kita punya angka 2, 1/4 dibagi 1, berapa ya kira-kira? 5/6 misalnya. Berarti first of all, step yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Berarti caranya adalah penyebut dikali dengan 2 ditambah dengan 1. Berarti hasilnya adalah 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. Berarti yang kita punya sekarang adalah 9/4. Lalu yang sebelah sini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 6 dikali 1 hasilnya 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Berarti kita punya 11/6. Kalau sudah seperti ini berarti yang diubah, yang dibalik yaitu yang 11/6. Oke, udah deh. Berarti 9/4 awalnya dibagi jadi dikali. 11/6 jadinya 6/11. Kalau ada yang bisa langsung coret saja. 6 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Berarti hasilnya, wah di sini mepet sekali. Berarti yang kita punya sekarang adalah 9 dikali 3 hasilnya 27. Yang bawah 2 dikali 11 hasilnya 22. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, tapi bisa diubah ke pecahan campuran, kita ubah ke pecahan campuran. Berarti 27 dibagi 22 hasilnya adalah, kita gini ya, 27/22. Diubah ke pecahan campuran yaitu pernya pasti 22. Karena nggak jauh nih, 27/22 pasti 1 dong. Satunya taruh di sini di depan. Selisihnya 27 ke 22 adalah 5. Sisanya berarti di sini 5. Berarti hasil dari 2 1/4 dibagi 1 5/6 adalah 1 5/22. Selesai. Mudah. Sangat mudah. Untuk sampai di sini pembelajaran hari ini. Kalau di buku mungkin ada bentuk pembagiannya, ada 3 pecahan. Caranya sama semua seperti ini.
Tapi ibu hanya mencontohkan yang 2 pecahan saja. Hanya kalau misal 3 pecahan masih harus dibagi lagi gitu. Tapi untuk basic caranya itu sama dengan pecahan seperti ini. Kalau dia ada 2 angka, 2 pecahan maupun 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi basic perhitungannya sama seperti ini. Sampai di sini dulu perjumpaan materi hari ini. Semoga kalian mengerti, paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar atau bisa tanya langsung kepada ibu melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp, atau bisa langsung di kolom komentar yang sama tadi udah ibu bilang. Terima kasih semuanya, semoga kalian selalu sehat dan belajar matematikanya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.